Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Hasan Pratama. Saya dari kelompok 11 proyek material elektro bersama dengan dua rekan saya, Embadiwal Hikam dan Rajendra Emanuel. Hari ini kami ingin mendemonstrasikan mengenai produk inovatif yang telah kami buat menggunakan limbah baterai bekas dan sumber daya alam berupa air laut, yang kami kemas dengan judul Biobattery Air Laut berbasis limbah zinc karbon. Untuk bagian teori dasar serta bagian perakitan dan demonstrasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Sebelum kita masuk ke proses perakitan, sangat penting untuk kita memahami bagaimana proyek ini bekerja. Proyek kami bekerja menggunakan prinsip sel galvanik atau sel Volta, di mana energi kimia diubah secara langsung menjadi energi listrik melalui proses redoks spontan. Ada 3 komponen utama yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama adalah zinc atau seng. Zinc atau seng ini kami dapatkan dari bagian dalam baterai R20 atau baterai ABC bekas. Seng di sini bertindak sebagai anoda atau kutub negatif. Yang kedua ada batang karbon atau grafit. Ini adalah batang hitam di bagian tengah baterai bekas yang bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Yang ketiga ada air laut, berperan sebagai larutan elektrolit alami yang kaya akan ion natrium klorida. Secara kimiawi, ketika dua elektroda ini dimasukkan ke dalam air laut, seng yang bersifat reaktif akan mengalami proses oksidasi, yaitu melepaskan elektron. Dengan reaksi, logam seng bereaksi menjadi ion seng 2 positif sambil melepaskan 2 elektron. Elektron yang terlepas ini kemudian akan mengalir melalui kabel eksternal menuju ke batang karbon. Di permukaan karbon, elektron tersebut akan ditangkap oleh oksigen dan air dalam proses reduksi. Aliran elektron yang bergerak dari seng menuju karbon inilah yang menghasilkan arus bebas yang bisa kita manfaatkan. Itulah dasar ilmiah di balik proyek kita. Kemudian kita akan masuk ke dalam proses perakitan proyek kita. Sekarang, mari kita buktikan teori tersebut melalui demonstrasi teknis perakitan prototipe. Di dalam setiap botol, kami masukkan 1 lempengan seng dan 1 batang karbon tanpa saling bersentuhan di dalam air. Karena 1 buah sel tunggal atau 1 botol ini hanya menghasilkan tegangan teoritis sekitar 0,8 hingga 1 volt, di mana angka ini belum cukup untuk menyalakan lampu LED. Maka kami menerapkan konfigurasi rangkaian sel. Sambungannya kami buat saling menyilang. Batang karbon atau kutub positif dari botol pertama dihubungkan menggunakan kabel penjepit buaya ke lempengan seng atau kutub negatif di botol kedua. Pola ini kami ulangi terus-menerus hingga botol kelima, sehingga tegangan dari tiap-tiap botol akan bertambah secara akumulatif. Mari kita ukur outputnya menggunakan multimeter. Bisa kita lihat bersama pada layar multimeter. Sistem ini berhasil mengeluarkan tegangan yang stabil. Sebagai bentuk finishing dari produk yang sudah kelompok kami buat, yang sudah dijelaskan mengenai perakitan produknya serta teori-teori dasarnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagian finishing dari produk yang telah kami buat. Kami berencana ingin membuat miniatur pantai dan langsung mengimplementasikan produk yang telah kami buat sebelumnya sebagai sumber tenaga alternatif di sekitar pantai. Jadi produk yang telah kami buat akan kami hubungkan dengan sensor cahaya serta lampu-lampu yang akan kami susun di pesisir jalan di sekitar pantai yang sumber tenaganya berasal dari biobattery tersebut. Dan kesimpulan akhir dari proyek ini adalah limbah di sekitar kita bukan sekedar sampah, melainkan sumber energi alternatif yang fungsional. Melalui pendekatan teknik elektro yang tepat, kita dapat memanfaatkan sumber daya lokal seperti air laut yang menjadi solusi pemenuhan daya darurat yang murah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Saya Rijal Hasan Pratama dari kelompok 11 pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya mewakili kelompok 11. Mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.